warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naziha Nur Ilmiah dengan NIM 23021370038, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, kelas Eksya 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Disval Lidian Handayani, SEI, MEI. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengantar ekonomi Islam dengan tema Sistem Ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang kedua, masalah pokok ekonomi Islam. Yang ketiga, tujuan ekonomi Islam. Yang keempat, nilai-nilai ekonomi Islam. Yang kelima, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang keenam, kebijakan dasar ekonomi Islam. Dan yang ketujuh, konsep kepemilikan dalam Islam. Karakteristik ekonomi Islam. Apa itu karakteristik? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai ciri khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis atau komunisme. Di dalam pandangan Al-Qaradawi, terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam, diantaranya 1. Iktisad Rabbani atau ekonomi ketuhanan. 2. Iktisad Akhlaki atau ekonomi akhlak. 3. Iktisad Insani atau ekonomi kerakyatan. 4. Iktisad Wasati atau ekonomi pertengahan. Sementara itu, International Association of Islamic Bank atau IAIB dalam Al-Mawsu'ah Al-Ilmiyah wa Al-Amaliyah Naib Bunuk Al-Islamiyah menyebutkan beberapa karakteristik ekonomi Islam. Di antaranya, 1. Harta kepunyaan Allah, manusia sebagai khalifah. 2. Ekonomi terikat oleh akidah, syariah, dan akhlak. 3. Terdapat keseimbangan antara spiritualitas dan materialitas. 4. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. 5. Penjaminan kebebasan individu. 6. Adanya otoritas negara di bidang perekonomian. 7. Adanya panduan konsumsi. 8. Adanya petunjuk investasi. 9. Adanya kewajiban zakat. Dan yang ke-10, adanya pelarangan riba. Masalah pokok ekonomi Islam. Persoalan pokok ekonomi Islam yaitu 1. Konsumsi. Komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan maslahah? 2. Produksi. Bagaimana komoditas dihasilkan agar maslahah dapat terwujud? Dan yang ketiga, distribusi. Bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai maslahah. Permasalahan ekonomi Islam disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Ketidakmerataan distribusi sumber daya. 2. Keterbatasan manusia. Dan yang ketiga, konflik antara berbagai tujuan hidup. Tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai maslahah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyiban. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud. 1. Kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral. 2. Persaudaraan dan keadilan. 3. Kesetaraan distribusi pendapatan. Nilai-nilai ekonomi Islam. Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi.
yaitu 1. Kepemilikan Allah secara absolut. 2. Berusaha dengan berkeadilan. 3. Kerjasama dalam kebaikan. Dan yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Apa itu prinsip? Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam atau guiding principle terdapat 6 macam, di antaranya 1. Pengendalian harta individu. 2. Distribusi pendapatan yang inklusif. 3. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil. 4. Transaksi keuangan terkait erat sektor real. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang keenam, bertransaksi atas kerjasama dan berkeadilan. Kebijakan dasar ekonomi Islam. Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem ekonomi Islam menurut Qauduri adalah 1. Pelarangan atas riba di dalam perekonomian. 2. Penerapan mudharabah dalam perekonomian. 3. Pelarangan israf atau konsumsi yang berlebihan. 4. Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik atau ciri khas kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan. Namun, menurut Islam, pemilik harta secara hakiki sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki harta, sebetulnya kepemilikannya itu hanya secara majazi. Karena itu, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja. Prinsip ini merupakan implikasi dari konsepsi bahwa harta adalah amanah. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.